Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Nama saya Ana Hasanah. Kami dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Kami di sini akan menjelaskan tentang bilangan rasional dan irasional untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya bisa disimak di video selanjutnya. Bilangan rasional dan irasional. Pengertian bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu bilangan dalam bentuk A per B, dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/4 menjadi A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Yang kedua, pengertian bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan atau bilangan yang bukan bilangan rasional. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5. Contoh, akar 9 sama dengan 3, maka akar 9 bukan bilangan irasional. Kaidah bahasa Indonesia, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Jadi, kita harus tahu dulu apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan real yang dapat disusun ulang dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B harus integer. Dikatakan pula bahwa bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi, atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B sebagai bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Wow! B. Macam-macam bilangan rasional. Muhammad Syamsul Hidayat dalam bukunya yang berjudul Solusi Matematika Lengkap membagi bilangan rasional ke dalam 2 kelompok, yaitu pertama bilangan pecahan dan yang kedua bilangan bulat. Sedangkan bilangan bulat tersebut terbagi lagi menjadi bilangan bulat cacah dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bilangan cacah mencakup di dalamnya bilangan asli, baik ganjil ataupun genap, dan 0. Terakhir, dia menggolongkan bilangan asli itu menjadi bilangan prima dan bilangan komposit. Macam-macam bilangan. Yang pertama, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bentuk pokoknya adalah A per B. A pembilang dan B penyebut. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah semua bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan negatifnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai 0. Bilangan bulat juga sering didefinisikan sebagai bilangan yang bukan pecahan, yang meliputi bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Yang ketiga adalah bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif. Yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Yang kelima, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 10 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jika suatu bilangan yang lebih besar dari 1 bukan bilangan prima, maka bilangan itu disebut bilangan komposit. C. Sifat-sifat bilangan rasional. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. A per B ditambah C per D adalah bilangan rasional, dan A per B kali C per D adalah bilangan rasional. Sifat-sifat bilangan rasional yang kedua yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian berlaku. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Untuk perkaliannya, A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian berlaku dalam kurung A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Perkaliannya, dalam kurung A per B dikali C per D dikali F
dikali E per F adalah A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Yang keempat, sifat distributif. Sifat distributif untuk operasi penjumlahan dan perkalian berlaku A per B dikali C per D ditambah E per F sama dengan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Lanjut kepada bagian yang C, yaitu contoh cara mengubah bilangan pecahan yang termasuk dalam bilangan rasional. Yang pertama ada mengubah pecahan menjadi bilangan desimal. Secara umum, mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dilakukan dengan cara pembagian bersusun. Untuk pecahan dengan penyebut yang membagi habis bilangan kelipatan 10, cara mengubahnya menjadi bentuk desimal cukup mudah dilakukan, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan yang menyebabkan penyebutnya menjadi bilangan kelipatan 10. Contohnya, yaitu yang pertama 1/4 sama dengan 1/4 dikali 25 per 25 menjadi 25/100 atau diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25. Contoh yang kedua itu 1/8 sama dengan 1/8 dikali 125 per 125 sama dengan 125 per 1000. Diubah menjadi ke dalam bentuk desimal itu menjadi 0,125. Contoh yang ketiga yaitu 1/16 sama dengan 1/16 dikali 625 per 625 sama dengan 625 per 10.000 diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,0625. Contoh yang terakhir yaitu 1/20 sama dengan 1/20 dikali 5/5 sama dengan 5/100. Diubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,05. Nah, yang kedua yaitu mengubah bilangan desimal menjadi pecahan. Bilangan desimal itu ada dua jenis, yaitu bilangan desimal yang banyak angka berhingga di belakang koma dan bilangan desimal dengan bilangan berulang di belakang koma. Cara mengubah kedua bentuk bilangan desimal tersebut sangat berbeda. Berikut ini adalah contohnya. Mengubah bilangan desimal dengan banyak angka berhingga di belakang koma cukup mudah dilakukan dengan cara membuat bilangan desimal menjadi pecahan dengan penyebut bilangan kelipatan 10. Banyak angka di belakang koma merupakan kelipatan 10 yang dituliskan sebagai penyebut dan pembilangnya yang merupakan bilangan di belakang koma tanpa tanda koma dan tanpa nol di depannya. Contohnya itu yang pertama 0,4 bilangan desimal sama dengan diubah dulu ke bentuk pecahan itu menjadi 4/10. Kenapa 4/10? Karena bilangan di belakang nolnya itu di belakang koma yaitu 1. Jadi nolnya 1. 4/10 disederhanakan menjadi 2/5. Contoh yang kedua yaitu 0,06 sama dengan 6/100. Kenapa 100? Karena bilangan di belakang komanya itu ada 2. Jadi nolnya 2. Disederhanakan lagi dibagi menjadi 2 yaitu 3 menjadi 3/50. Yang terakhir yaitu ada 0,0015 menjadi 15/10.000. Kenapa 10.000? Karena di sini bilangan di belakang komanya juga 4, jadi nolnya 4. Dibagi menjadi 5 yaitu 3/2000. Yang ketiga yaitu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan berulang. Mengubah bilangan desimal dengan bilangan berulang dapat diselesaikan dengan cara memisalkan bilangan desimal tersebut terlebih dahulu menjadi suatu peubah. Kemudian mengalihkan peubah tersebut dengan bilangan kelipatan 10 sebanyak angka pada bilangan berulangnya. Setelah itu kurangkan keduanya sehingga kita memperoleh bentuk pecahan. Contohnya itu yang pertama 0,333 sama dengan peubah. 10 peubah sama dengan 3,333. 10 peubah dikurangi peubah yaitu sama dengan 3,333 dikurangi 0,333 sama dengan 3. Hasilnya menjadi 9 peubah sama dengan 3. Peubah sama dengan 3/9. Disederhanakan lagi menjadi 1/3. Keempat yaitu operasi bilangan rasional berbentuk desimal. Contohnya pada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama 1 ditambah 1,02 sama dengan 1,00 ditambah 1,02 hasilnya menjadi 2,02. Contoh pada pengurangan yaitu 3,14 dikurangi 2/2,7
sama dengan 3,14 dikurangi 2,70 menjadi 0,44. Lanjut kepada perkalian, yaitu contohnya yang pertama 1,2 dikali 0,05. Nah ya, kalikan terlebih dahulu 12 dengan 5, jadi 12 dikali 5 sama dengan 60. Nah ya ini ya, angka di belakang koma pada hasil perkaliannya sebanyak 3 angka diperoleh dari jumlah banyaknya angka di belakang koma pada kedua bilangan yang dikalikan. Berarti hasilnya menjadi 0,060 sama dengan 0,06. Jadi hasilnya 1,2 dikali 0,05 sama dengan 0,06. Contoh pada pembagian, 6,3 dibagi 0,18 sama dengan 63/18 sama dengan 3,5. Nah 35,0 sama dengan 35. Jadi 6,3/0,18 sama dengan 35. Yang kelima, operasi bilangan rasional berbentuk pecahan. Cara menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan, jadikan penyebutnya sama. Kalau pecahannya dijumlahkan dengan bilangan desimal, jadikan terlebih dahulu bilangan desimal tersebut menjadi pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kalau dikalikan pecahan dengan bilangan desimal, kalikan saja bilangan desimal tersebut hanya dengan pembilangnya. Oke teman-teman, di sini kita mempunyai alat peraga bernama papan peraga ya, atau panper. Di sini kita mempunyai soal 2/4 dikurangi 2/8. Nah, kita peragakan dengan nah, ini. Anggap saja ini potongan kue ya. Nah, di sini 2/4. Jadi ini kan 1 2 3 4, ini 4 bagian, diarsir 2 bagian ya. Nah, ya, ini 1 2 bagian dari 1 2 3 4 bagian dikurangi 2/8. Di sini kita mempunyai potongan kue yang berjumlah 8 ya, teman-teman. Kita ambil di sini. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bagian ya. Nah, dikurangi 2/8. Di sini kita diambil 2 bagian, 2 potong kue, 1 2. Nah, yang ini yang diarsir diambil, yang diarsir dikurangi ya, atau diambil 2 bagian. Nah, hasilnya 1 2 bagian dari 1 2 3 4 5 6 7 8 bagian. Jadi hasilnya sama dengan 2/8 bagian. Contoh selanjutnya yaitu 1/4 ditambah 1/2. 4 bagian, yang diarsirnya 1, kita arsir 1 bagiannya, kemudian ditambah 1/2. Caranya kita hitung dulu semua yang diarsir, yaitu 1 2 3 4 5 6 per semua keseluruhan 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi hasilnya 6/8. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.